Yang menerima pengampunan dosa adalah orang-orang benar. Orang-orang benar tidak memiliki dosa, dan yang tidak memiliki dosa adalah mempelai wanita Yesus Kristus. Ketika mempelai wanita memiliki iman yang demikian, mereka bisa menikah dengan mempelai pria, dan mempelai pria bisa menerima
Before creation, God and the salvation. The Lord who made us and knows us so well, called and sought motion, the love of His salvation, water and the Spirit, Gate of tabernacle, sought the love of the Lord. The King was baptized by John the Baptist, fulfilled all His work, the love of His salvation, body did and death He paid with His baptism. His blood on Calvary, Lord, defeat us. His perfect salvation. Oh. Mentaati hukum Taurat Allah dengan baik dan perbuatan Anda baik, maka Anda akan diselamatkan dari dosa Anda. Mereka hanya menunjukkan pemberontakan mereka serta dusta mereka. Kalau Anda menambah atau mengurangi sesuatu dari kebenaran keselamatan dari Yesus, maka hal itu bukan lagi kebenaran. Yesus memberikan kepada kita kekuatan untuk melawan dan menang atas doktrin-doktrin yang tidak benar seperti itu. Para pemimpin hukum Taurat zaman ini berbicara keras kepada orang lain, seolah-olah mereka mentaati hukum Taurat dengan benar. Tetapi kita seringkali menyaksikan bahwa mereka tidak bisa melakukan apa yang mereka katakan kalau menghadapi keadaan di mana saat ada kesulitan, mereka tetap harus mentaati tuntutan hukum Taurat. Mereka menyadari bahwa meskipun mereka ingin melakukan kebaikan, mereka tidak bisa melakukannya karena kelemahan daging mereka. Dengan menyembunyikan kelemahan mereka yang menyelimuti diri mereka dengan formalitas keagamaan, mereka menipu orang lain dan menindih orang lain dengan beban yang berat yang sama. Sebagaimana imam dan orang Lewi di dalam bagian di atas, orang legalis zaman ini juga memakai standar ganda dengan melewati orang itu dari sisi jalan yang lain setiap kali mereka dituntut untuk berkorban. Inilah ketidakberdayaan manusia di hadapan hukum Taurat Allah. Manusia menyembunyikan hal ini dengan pakaian yang indah yang namanya agama. Tetapi semua orang yang menyembunyikan diri di hadapan Allah tidak akan bisa selamat. Hanya mereka yang mengenali keberdosaan mereka saja yang bisa menyatakan diri mereka yang sesungguhnya dengan ukuran hukum Taurat yang kemudian bisa diselamatkan dari dosa oleh firman kebenaran air dan roh. Hanya Yesus tidak melewati orang yang hampir mati itu, dan hanya Dia yang menyelamatkan orang-orang yang demikian dengan mendatangi dan menemukan mereka. Ia mengangkat segala dosa kita ke atas dirinya dengan dibaptiskan sebagai manusia. Dan ia membebaskan dosa-dosa orang yang hampir mati itu dengan membayar upah yang diperlukan dengan pengorbanan tubuhnya sendiri. Inilah caranya Allah menjadi juru selamat bagi orang-orang berdosa.
Barang siapa menang akan mengenakan pakaian putih. Bagian ini menjelaskan kepada kita bahwa barang siapa yang menang akan dikenakan pakaian putih. Ini berarti bahwa kita harus berjuang dan menang atas semua pendusta di dalam dunia kekristenan. Bahkan ketika kita sedang berbicara ini, para pendusta itu mengajari orang untuk percaya kepada Yesus dan hidup dalam kebaikan. Hidup dalam kebaikan tentu saja adalah hal yang benar. Tetapi pada dasarnya, hati manusia dipenuhi dengan berbagai hal yang menjijikkan, dari pembunuhan kepada perzinahan, pencurian, dan iri hati, dan mengatakan bahwa orang-orang itu harus hidup di dalam kebaikan, meskipun maksudnya benar, sama saja dengan mendorong mereka kepada kehidupan semata dan bahkan mematikan mereka. Mengatakan kepada orang-orang yang dosanya sudah menimbun sampai ke lehernya untuk hidup dalam kebaikan adalah sama dengan membawa mereka kepada kebinasaan mereka sendiri. Dengan demikian, yang sungguh-sungguh mereka butuhkan adalah pertolongan untuk dibebaskan dari dosa-dosa mereka dengan mengajarkan kepada mereka kebenaran air dan roh yang bisa menyelamatkan mereka dari dosa-dosa dasar mereka. Ini adalah pelajaran yang benar. Dan setelah pengajaran ini akan menyusul kerinduan untuk menjalani kehidupan yang baik di hadapan Allah. Atau dengan cara lain, prioritas yang paling mendesak bagi orang-orang yang ada di luar Kristus sebagai orang berdosa adalah untuk membuat mereka menjadi orang benar dengan memberitakan Injil air dan roh kepada mereka terlebih dahulu. Kemerosotan kekristenan menjadi sekedar agama duniawi. Kita tidak boleh disesatkan oleh agama duniawi. Hanya kalau kita melawan dan menang atas agama duniawi yang menyebarkan dusta saja kita bisa masuk surga. Karena kita tidak akan bisa memelihara hukum Allah, kita membutuhkan anugerah keselamatan yang diberikan Yesus kepada kita. Dan hanya dengan percaya kepada anugerah ini saja kita bisa bertemu dengan Tuhan. Tetapi banyak di kalangan Kristen yang meskipun percaya kepada Yesus sedang terseret ke dalam neraka karena terkena dusta dan tipu daya dari orang-orang yang menyebarkan dusta. Mereka tertipu karena perkataan yang menarik bahwa manusia bisa dan harus melakukan kebaikan. Tetapi karena kita pada dasarnya dilahirkan dengan dosa, kita tidak akan pernah bisa menjadi baik bagaimanapun kerasnya kita berusaha. Karena itu, kita bisa diselamatkan hanya dengan percaya kepada Injil kebenaran bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita dengan air dan roh-Nya. Kita bisa menjalani kehidupan yang baru hanya kalau kita mengakui bahwa kita sudah menjadi tidak berdosa setelah percaya kepada kebenaran ini. Orang-orang Farisi pada zaman Alkitab dan orang-orang Kristen zaman sekarang yang belum dibasuh dari dosa-dosa mereka dengan tidak percaya kepada Injil air dan roh adalah sama. Semuanya sesat. Orang-orang Farisi percaya kepada Yesus
kebangkitan jiwa-jiwa, dan kehidupan setelah kematian seperti yang tercatat di dalam Alkitab. Tetapi mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias mereka. Lebih lagi, mereka meremehkan dan mengabaikan baptisan Kristus dan darahnya di kayu salib. Di zaman ini, ada banyak orang Kristen yang seperti orang-orang Farisi itu. Mereka memiliki, inilah sebabnya begitu banyak ajaran sesat muncul dengan tiada hentinya di zaman ini. Dalam Titus 3 ayat 10 sampai 11, Allah mengatakan mengenai orang-orang sesat itu, seorang bidak yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dengan dosanya dan menghukum dirinya sendiri. Mereka yang termasuk kepada golongan sesat percaya, yakin, dengan mengikuti pemimpin mereka lebih daripada Alkitab, dan akibatnya mereka semua dibinasakan. Sekarang ini juga banyak nabi palsu muncul di dunia ini. Melalui firman dalam pembacaan tadi, Allah mengatakan kepada kita bahwa semua manusia harus melawan dan menang atas para nabi palsu itu. Ia juga mengatakan bahwa mereka yang menang akan dikenakan pakaian kebenaran. Dalam Lukas 18 ditemukan perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Seorang Farisi datang ke bait Allah mengangkat tangannya dan berdoa dengan penuh kebanggaan. Allah, aku berpuasa 2 kali seminggu dan aku memberikan 1/10 dari semua yang aku peroleh. Pemungut cukai itu, sebaliknya, bahkan tidak mampu mengangkat kepalanya ketika berdoa. Allah, aku tidak bisa melakukan apa yang orang itu lakukan. Aku adalah orang berdosa yang penuh kelemahan, yang tidak bisa berpuasa 2 kali seminggu, dan yang tidak memberikan seperpuluhan. Bukan hanya itu, aku juga mendustai orang banyak, mencuri dari mereka, dan melakukan berbagai hal jahat lainnya. Aku orang yang tidak berguna. Kasihanilah aku, Allah. Kasihanilah aku dan selamatkanlah aku. Alkitab mengatakan bahwa pemungut cukai itulah yang kemudian dibenarkan oleh Allah dan bukan orang Farisi itu. Ini ditegaskan dalam bentuk pertanyaan. Siapa yang mendapatkan pengampunan dosa? Tidak lain dari orang-orang yang menyadari kekurangannya. Mereka yang tahu kalau dirinya berdosa. Orang-orang yang mengakui bahwa mereka tidak diragukan lagi akan masuk neraka, maka hukum kebenaran Allah akan diterapkan di dalam kehidupan mereka. Mereka adalah orang-orang yang menerima keselamatan penebusan dari Yesus. Matius 3 ayat 15 menuliskan yang dikatakan oleh Yesus sebelum ia dibaptiskan. Demikianlah, di dalam ayat ini berarti bahwa baptisan Yesus adalah cara yang paling tepat untuk menyelamatkan orang berdosa.
yaitu menyelamatkan mereka dengan melenyapkan dosa-dosa mereka melalui baptisan Yesus yang menempatkan semua dosa-dosa ke dalam dirinya. Apakah Anda percaya kepada kenyataan bahwa Yesus demikianlah sudah menyelamatkan Anda dari segala dosa Anda? Tuhan menanggung segala dosa Anda ke atas dirinya dan membayar hutang dosa dengan darahnya sendiri. Anda harus percaya kepada hal ini supaya jiwa Anda bisa tetap hidup. Ketika Anda percaya kepada hal ini, jiwa Anda disucikan dan Anda dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Tetapi ada banyak orang di dunia ini yang menyangkal kebenaran air dan roh ini, yang adalah Injil keselamatan. Inilah sebabnya kita harus berjuang dalam peperangan rohani. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus melakukan semakin banyak dosa supaya bisa mengenal dosa-dosa kita, tetapi bahwa kita harus mengenakan anugerah Allah dengan mengenal diri kita sebagai seseorang yang pada dasarnya terikat kepada dosa dan dihukum secara rohani. Anda harus menerima kenyataan bahwa Yesus adalah juru selamat Anda. Semua orang yang mau diselamatkan harus percaya kepada Yesus penebus yang menanggung segala dosa kita ke atas dirinya dan yang dihukum menggantikan kita. Hanya dengan itu saja dosa tidak lagi bisa ada di dalam hati seseorang. Apakah di dalam hati Anda ada dosa? Orang-orang yang mengira kalau ada dosa di dalam hati mereka harus mengerti Morning is breathing into Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your heart, you hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're not that makes me move. Nothing compared to the past, where I can see you face to face. Only is spirit and truth. Oh. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing.
dekat kami depan. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You captivate my soul, and every day I go to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointed, come with your power. I love you, Holy Spirit. You captivate my soul, and every day I go to love you more. I'm reaching high for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're not the man in you. Nothing compared to this day, where I can see you face to face. You know me in spirit and in truth. Oh, come Holy Spirit, come Holy Spirit, follow me now. I need your anointed, come with your power. I love you, Holy Spirit. You captivate my soul, and every day I go to love you more. I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're not the man in you. Nothing compared to the best, where I can see face to face. You know me in spirit and in truth. Oh, how it's alright. Sing with me, how it's alright. And always see how it's alright. Oh.
God How